Sofia, gadis SMP dengan penampilan yang biasa-biasa saja, merasa tidak percaya diri karena berkacamata tebal dan memakai kawat gigi yang membuatnya merasa tak menarik. Meski begitu, Sofia adalah gadis yang baik hati dan pandai. Ia selalu menempati posisi pertama di kelasnya. Namun sayangnya, karena kepandaiannya, justru banyak teman-teman sekelasnya yang iri dan menjauhinya. Di sekolah, Sofia hanya memiliki beberapa teman saja. Salah satunya adalah Davina. Davina yang cantik dan selalu menjadi pusat perhatian, sangat kontras berkawan dengan Sofia, gadis cupu yang suram. Penampilan mereka yang bak bumi dan langit tidak membuat Davina menjauhi Sofia. Davina tahu Sofia adalah gadis manis yang baik hati. Davina selalu ingat, saat awal masuk sekolah, ia kebingungan mencari kelas karena tidak terbiasa dengan suasana sekolah. Selama masa SD, Davina homeschooling karena kegiatan modelingnya. Ya, Davina adalah seorang model cilik. Saat kebingungan itulah Sofia menegurnya, menanyakan namanya, dan membantu mencari kelasnya. Tapi mereka tidak sekelas, kelas mereka bersebelahan. Davina sangat senang dan berterima kasih pada Sofia. Davina pun langsung memutuskan Sofia akan menjadi sahabatnya di sekolah ini. Pagi itu Sofia duduk di sudut kantin. Ia menyukai suasana kantin yang masih sepi karena bisa membuatnya lebih tenang membaca buku yang dipinjamnya dari perpustakaan sekolah. Matanya terpaku pada punggung Levi, sosok pria tampan dan aktif dalam ekskul basket yang duduk di meja depannya. Sofia menyukai Levi. Namun ia hanya menyukai Levi dalam diam. Karena selain usia mereka yang masih belia, Sofia pun merasa dirinya tak pantas menyukai seorang Levi, kapten tim basket yang sangat disukai teman-teman sekolahnya. Mana mungkin Levi meliriknya, sedangkan di sekelilingnya banyak gadis-gadis cantik yang memujanya. Kedatangan Davina membuyarkan lamunan Sofia. Hei, pasti lagi mikirin si Empi. Davina selalu meledek Sofia dengan menyebut nama Levi dengan sebutan Empi. Davi ngagetin terus sih kalau datang. Aku nggak mikirin siapa-siapa kok. Masa sih? Kok kaget aku tepok doang? Ya iyalah kaget. Siapa juga pasti kaget kalau ditepok. Davina terbahak-bahak. Ia tahu Sofia menyukai Levi sejak masih di kelas 1 SMP. Davina selalu memberi semangat kepada Sofia untuk lebih percaya diri, karena Sofia sebenarnya gadis yang cantik, hanya saja selalu menunduk dan tidak percaya diri. Sofia menegaskan bahwa saat ini ia hanya ingin fokus pada ujian akhir agar bisa masuk SMA favorit impiannya. Davina setuju, saat ini mereka sudah kelas 3 dan akan segera menghadapi ujian akhir sekolah. Hari-hari berlalu, Sofia dan Davina dinyatakan lulus ujian, dan Sofia mendapatkan nilai tertinggi di sekolahnya. Alangkah bahagianya Sofia karena ia bisa masuk SMA yang ditujunya. Hari itu, Sofia dan Davina seperti biasa makan di kantin. Ada sesuatu yang berbeda dengan Davina. Wajah cantiknya yang biasanya selalu dihiasi senyum dan tawa gembira saat bersama Sofia, kini terlihat muram. Davi, kamu kenapa? Kok tumben mendung? Davina menatap Sofia dengan mata berkaca-kaca. Sofi, aku mau bilang sesuatu. Apa? Aku gak bisa satu SMA sama kamu. Orang tuaku pisah, Sofi. Aku harus ikut mami ke OSI dan aku lanjut sekolah di sana. Sofia terkejut. Ia pun ikut menangis bersama Davina. Mereka berpelukan erat seakan-akan tak mau berpisah. Hari-hari berlalu. Sofia menjalani hari-harinya tanpa sahabatnya Davina. Ia masuk SMA favoritnya, lalu berkuliah di salah satu universitas ternama di Jakarta.
Di sebuah ruangan di salah satu gedung perkantoran elit di Jakarta, tampak Sofia tengah serius memperhatikan laptop di hadapannya. Penampilan Sofia kini telah sangat berbeda dengan penampilannya saat masih sekolah dulu. Kini Sofia menggunakan soft lens warna hazel di matanya untuk mengganti kacamata tebalnya. Senyumnya indah memamerkan deretan giginya yang putih dan rapi. Kawat giginya sudah dilepas, rambutnya panjang bergelombang, wajah cantiknya ditunjang bentuk tubuh yang indah. Di usianya yang 25 tahun, karena kepandaiannya karirnya melesat cepat. Saat ini ia adalah seorang manajer SDM di perusahaan besar itu. Banyak laki-laki yang mencoba mendekatinya, namun entah mengapa hatinya belum bisa terbuka untuk lelaki manapun. Setelah bertahun-tahun berlalu, hati Sofia justru masih terisi nama Levian Darmawan. Sejak lulus SMP itu, tak pernah sekalipun Sofia bertemu dengan Levi. Bahkan saat ia mencarinya di sosial media, tidak ada satupun akun atas nama Levian Darmawan. Entah dia tak pernah membuat akun, atau ia menggunakan nama lainnya. Suatu hari, Sofia mendapat undangan grup chat dari alumni SMP-nya dulu. Sofia senang masih ada teman yang mengingatnya. Ia segera membaca isi chat grup itu. Ternyata sebuah undangan reuni di sebuah restoran di salah satu hotel. Sofia pun mengisi data kehadiran. Lalu muncul chat di grup itu dari salah satu temannya yang dulu sering menyindirnya di kelas. Yakin nih si cupu Sofia mau datang? Lalu panjanglah obrolan chat yang menggunjing Sofia. Sofia tidak memperdulikannya, lalu kembali berkutat dengan pekerjaannya. Hari reuni tiba. Sofia mengendarai mobil SUV-nya ke lokasi reuni. Ia mengenakan dress hitam dan high heel serta tas brand favoritnya yang juga berwarna senada. Dengan rambut terurai, Sofia tampak sangat cantik. Tiba di lokasi, Sofia segera mengisi buku tamu, lalu melenggang masuk. Semua temannya memandanginya heran. Mereka tidak mengenali Sofia. Sofia menjabat tangan salah satu temannya. Hai Anita, apa kabar? Baik, kamu siapa ya? Sofia. Hah? Sofia? Teman-temannya merasa tak percaya. Sofia telah sangat berubah. Ia tampak berbeda. Sofia tak mempedulikannya dan langsung menghampiri beberapa teman yang dulu baik padanya. Lalu tiba-tiba seseorang menghampiri Sofia. Sofia, apa kabar? Sofia menoleh dan terkejut. Orang yang menegurnya adalah Levi. Levian Darmawan yang selalu mengisi hatinya sampai sekarang. Levi, aku baik, kamu apa kabar? Obrolan mereka berlanjut hingga bertukar nomor kontak masing-masing. Sejak pertemuan di reuni itu, Levi sering menghubungi Sofia. Alangkah bahagianya Sofia. Ia merasa sepertinya penantiannya tidaklah sia-sia. Takdir mempertemukannya kembali dengan pujaan hatinya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, nonton bioskop, ataupun sekedar hangout di kafe. Sofia merasakan hari-harinya lebih berwarna sejak bertemu dengan Levi. Ia lebih sering tersenyum dan terlihat ceria. Namun entah mengapa, Levi tidak pernah mempertegas hubungan mereka. Tak ada pernyataan cinta ataupun kejelasan tentang masa depan mereka. Tapi Sofia menganggap seperti itulah hubungan yang dewasa. Tidak perlu pernyataan cinta, cukup dirasakan oleh mereka berdua saja. Tidak perlu banyak-banyak kata, karena mereka saling memahami hati masing-masing. Tak terasa 2 bulan telah berlalu. Suatu hari Levi kembali menemui Sofia. Mereka pergi ke kafe tempat mereka biasa hangout. Lalu disitulah Levi mengungkap kebenaran dan kejelasan hubungan mereka. Sofi, sebelumnya aku minta maaf. Ada hal yang harus aku sampaikan. Oh ya? Ada apa, Lev? Aku mau jujur sama kamu. Sofia tersenyum. Mungkin Levi akan menyatakan perasaannya. Sofi, sebenarnya selama ini aku senang bisa bersama kamu. Sejak kita masih SMP dulu, sebenarnya aku sudah jatuh cinta sama kamu.
Kamu yang pintar, kamu yang polos, kamu yang sering kasih makan kucing di samping sekolah kita. Tapi kita gak akan bisa bersama selamanya. Aku sudah melamar gadis pilihan orang tuaku beberapa bulan sebelum kita bertemu. Awalnya aku ingin memperjuangkan perasaanku padamu. Tapi saat melihat kebahagiaan orang tuaku waktu mengatakan aku akan melamar anak gadis sahabatnya, aku gak bisa menolak. Aku dilema, tapi aku harap kamu mengerti, karena aku telah melamarnya sebelum kita berjumpa lagi. Maafkan aku yang telah memberi harapan kosong untukmu. Aku gak bisa memperjuangkan kamu. Sofia terdiam. Benaknya mencerna setiap perkataan Levi. Tak ada satupun kata yang mampu Sofia ucapkan. Hanya ada air mata dan bahu yang berguncang. Dengan perasaan yang berantakan, Sofia berjalan keluar kafe. Bahkan Levi tak sanggup memanggil nama Sofia lagi. Levi membiarkan gadis itu pergi. Ia telah memilih untuk menyerah. Di bawah rinai hujan, Sofia berjalan tanpa peduli air hujan yang membasahi tubuhnya. Hanya di dalam hujanlah air matanya tak akan terlihat. Cinta yang lama ia pendam dan ia harap akan berlabuh, ternyata harus kandas dalam waktu singkat. Sofia tak pernah menyangka perjalanan cintanya sepahit ini. Di sisi lain, Levi pun melakukan hal yang sama dengan Sofia. Ia berjalan sedih di bawah derai hujan yang menyembunyikan air matanya. Laki-laki tidak menangis. Itu tidak berlaku baginya saat ini. Ia ingin menumpahkan semua bebannya sebelum akhirnya akan membuka lembaran baru bersama seorang perempuan pilihan orang tuanya yang pastinya akan menambah kehancuran Sofia jika Sofia nanti mengetahuinya. Hari-hari berlalu, Sofia mencoba menata kembali hidupnya. Ia mengikhlaskan Levi, karena bukan nama Levi yang tertulis di Lauhul Mahfuz sebagai jodohnya. Sofia kembali menyibukkan diri dengan pekerjaannya, dan berharap suatu hari nanti ia akan bertemu dengan jodoh yang sesungguhnya. Pagi itu, Sofia libur kerja, karena hari ini hari Sabtu. Ia berniat akan bersantai di rumah sambil menonton beberapa film favoritnya. Seorang kurir ekspedisi mengantarkan sebuah paket untuknya. Setelah berterima kasih, ia membawa paket yang tipis itu ke dalam rumah. Ia segera membukanya karena penasaran akan isinya. Sepertinya ini dokumen penting, karena ada amplop bersegel yang membungkusnya. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah undangan pernikahan. Ada inisial LD di bagian depannya. Apa ini undangan dari Levi? Tega sekali ia mengundangku ke acara pernikahannya. Selain undangan, juga ada sepucuk surat. Sofia membukanya sebelum membuka undangan. Dear Sofia, aku mohon maaf karena aku telah makin menyakitimu dengan mengirim undangan pernikahanku. Aku dilema, Sofi. Apa aku harus memberitahumu atau tidak? Tapi aku gak bisa menyimpan ini selamanya. Sofi, aku tidak menikah di sini. Aku menikah di Australia. Tapi aku kirimkan undangan ini karena aku tak mau menyembunyikan ini darimu. Maafkan aku, Levian Darmawan. Sofia makin berdebar saat membuka undangan itu. Dan saat membaca nama yang tertera di sana, seketika semua menjadi gelap. Di sana tertulis Levian Darmawan dan Davina Arabella.